Bagaimanakah peran Anda sebagai coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Coaching. Proses menuntun yang dilakukan dalam coaching adalah sebuah usaha untuk mengeksplorasi murid untuk mampu melejitkan potensinya. Coaching dalam konteks sekolah. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun hidupnya, kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki perilakunya. Oleh karena itu, peran seorang coach adalah menuntun segala kodrat atau potensi murid mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Coaching dalam pendidikan sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam coaching ini terdapat proses menuntun yang dilakukan guru kepada murid maupun teman sejawat sebagai coachee. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan yang berbobot dan efektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, namun akan tetapi mengarahkan mencari solusi. Keterkaitan sistem AMONG atau coaching dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam sistem AMONG atau coaching, guru bertindak sebagai mitra murid dalam melejitkan potensi yang ada pada murid. Caranya, pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Pembelajaran sosial emosional melalui kesadaran diri dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma, sosial, dan keselamatan. Bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Keterkaitan coaching dengan pengembangan kompetensi diri sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah sangat berhubungan erat. Dalam coaching yang diawali dengan paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip dalam melakukan coaching, dan pelaksanaan coaching dengan alur tirta dengan tujuan untuk memberdayakan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan potensi dirinya, maka keterampilan coaching sangat perlu untuk diterapkan. Adapun paradigma berpikir coaching diantaranya: 1. Fokus pada coachee, 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu, 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat, dan 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching dikembangkan dari 3 kata kunci. Yang pertama, kemitraan, yang kedua, proses kreatif, dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Dalam berinteraksi dengan teman sejawat atau siapa saja, kita dapat menggunakan ketiga prinsip coaching tersebut dalam rangka memberdayakan orang yang sedang kita ajak berinteraksi. Seorang coach harus menguasai 3 kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Namun ada 3 hal yang dapat menghambat dalam kompetensi mendengarkan aktif. 1. Asumsi atau memberikan tanggapan tertentu. Yang kedua, melabel atau judgement. Dan yang ketiga, asosiasi atau mengaitkan dengan pengalaman pribadi. Dalam percakapan coaching tersebut, ada alur percakapan yang dapat membantu peran coach dalam membuat percakapan coaching menjadi efektif dan bermakna, yaitu alur tirta. Alur tirta: 1. Ada tujuan dari percakapan. Yang kedua, mengidentifikasi dengan menggali hal yang sedang dibicarakan. Ketiga, membuat rencana aksi atau merencanakan yang akan dilakukan. Serta yang terakhir adalah tanggung jawab, komitmen dari hasil percakapan yang dilakukan. Baiklah,
Terima kasih. Salam dan bahagia.